Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Waduh, kita kayaknya banyak tapi kurang semangat ya. Boleh sekali lagi aku sapa, lebih semangat lagi, lebih bersuka cita karena ini hari Minggu Bapak Ibu ya. Hari yang dijadikan untuk Tuhan. Amin. Oke, kita coba lagi. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, ini jiwa-jiwa muda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita percaya bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Kita mau angkat satu pujian. Terutama di dalam
kasih. Dan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di mana 2-3 orang berkumpul. Engkau hadir di tempat ini. Dan kami menyambut kehadiran-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tak hentinya kami mengucap syukur. Kami bangga punya Engkau Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Kami bersyukur ada dalam hadirat-Mu saat ini. Dan kami bersyukur dapat memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan dan dipuji-puji nama-Mu Tuhan. Karena segala kemuliaan hanya bagi terima kasih Tuhan. Engkau ambil alih ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik dari awal, pertengahan, hingga selesai Tuhan. Kami percaya orang-orang yang Kau sudah pilih, Kau sudah mengurapi dengan urapan yang spesial. Baik pemain musik, WL dan para singer, dan juga khususnya hamba-Mu Tuhan Pak Pepe yang sudah Kau pilih beserta keluarganya. Engkau pakai semakin lebih dahsyat dan lebih heran Tuhan dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga dimanapun dia berada, yang menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Kau berkati semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati juga pembicaranya Tuhan. Kami percaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya adalah firman yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sukacita. Bahkan jika kami ada kesalahan, Engkau menegur lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa dalam, sehingga tidak ada serangan balik yang dapat menyerbukan gereja-Mu Tuhan. Dan kami tolak setiap perpecahan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang kami sambut hadirat-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang setia. Oh, haleluya. Ya Tuhan, masih kuat berdiri ya, yang masih berdiri. Karena kita mau memuji Tuhan, jadi harus dengan sukacita yang penuh. Amin.
Untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan kesaksian. Apakah ada yang ingin bersaksi untuk kebaikan Tuhan di minggu ini, minggu-minggu lalu? Boleh. Adakah yang mau memberkati kita dengan kesaksian? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, silakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Boleh ya saya kesaksian lagi ya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya diingatkan aja sih. Kemarin kan saya ada pelayanan di apa namanya? Parung Panjang ya Bapak Ibu. Nah, saya diingatkan lagi tentang kesaksian ini. Bapak Ibu, saya beberapa tahun yang lalu, saya dan suami saya pernah seseorang datang menelpon kepada saya untuk meminta didoakan anaknya. Jadi teman saya ini punya 3 orang anak, perempuan yang tua, laki-laki, dan perempuan yang bungsu. Perempuan yang tua ini berumur pada waktu itu sekitar 16 atau 17 tahun, tapi ini 5 tahun lalu ya, sebelum COVID terjadi. Dia bilang, Bu Desi, boleh nggak anakku didoakan? Saya tanya, masalahnya apa? Dia punya benjolan, ya, seperti tiroid di leher. Nah, tapi itu pertama cuma sebesar kelereng. Lama-lama sudah besar dan waktu ibunya ini ngomong ke saya sudah kayak gede sebola pingpong. Nah, itu sudah mulai mengganggu untuk dia berbicara, untuk dia bernafas. Saya tanya, dari sebesar kelereng itu sampai sekarang sudah kamu bilang sebesar bola pingpong, itu jangka waktunya berapa lama? Aduh, kayaknya nggak lama tuh, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Oke, saya bilang, kasih kesini foto anak kamu. Kita doakan Bapak Ibu, kita doakan. Lalu Roh Kudus berbicara kepada saya dan suami saya, tanya tentang pernikahannya. Saya hubungin lagi beliau. Saya tanya, sorry kalau kita harus tanya lebih pribadi. Saya bilang, tapi nggak boleh bohong ya, saya bilangin. Karena di hadapan Tuhan ini nggak ada yang tersembunyi. Oh iya, boleh Bu Desi, boleh. Bagaimana pernikahan kamu? Saya bilang begitu. Oh fine, dia bilangin, saya tetap setia, suami tetap setia. No, bukan itu. Saya bilang, bagaimana pernikahan kamu dulu awal dengan suami kamu?
apakah diberkati di gereja? Oh iya dong. Dia bilang, oke. Saya bilang, Tuhan gak biasa. Saya bilang, kenapa harus bertanya seperti itu? Roh Kudus bilang lagi, saya tanya. Saya bilang, kamu jangan ini ya, mungkin ada yang terlupa. Apakah, nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini nanti ada pembelajaran buat kita orang tua. Saya tanya begini, maaf kalau saya mau bertanya lebih lanjut lagi. Apakah waktu Anda menikah, maaf saya bilangin, apakah sudah terjadi terlebih dahulu yang namanya percampuran baru kamu diberkati pernikahan? Kaget dia. Udah sih siapa yang bilang? Saya nggak ada yang bilang. Roh Kudus bicara kepada saya bahwa maaf bahwa kalian sudah terlebih dahulu melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Kaget dia. Dia menangis. Dia bilang, betul Bu Desi, kami sudah lebih dahulu tidak suci, tidak kudus pada waktu pernikahan. Tapi kita diberkati sudah itu. Bukan itu masalahnya. Baru saya dituntut Roh Kudus untuk membawakan sebuah firman. Mungkin Pak Pendeta boleh membaca dari Ulangan 23 ayat 2. Ini kutuk 10 turunan kutuk anak haram. Bapak Ibu, saya diingatkan kembali, mungkin ini untuk kita para orang tua ya, untuk menjaga anak-anak kita. Ya, boleh Pak Ibu? Ulangan 23 ayat 2, firman Tuhan berkata apa? 23 ayat 2, firman Tuhan berkata, Ulangan 23 ayat 2. ya. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, anak ini sekalipun orang tuanya sudah diberkati di gereja, tapi firman Tuhan berkata ini kutuk anak haram mengikat 10 keturunan. Kejadian 2 waktu manusia diciptakan Tuhan, Tuhan bilang diberkati dulu baru beranak cucu. Nah, yang terjadi dengan teman saya beranak cucu dulu baru diberkati. Jadi si janin di dalam tubuhnya mengikat 10 kutuk anak haram. Jadi ternyata penyakit anaknya disebabkan dosa, bukan karena penyakit. Saya dikasih tahu sama Roh Kudus untuk membawakan itu kepada dia. Dan akhirnya dia bertobat. Kita panggil suaminya, mereka bergandengan tangan, meminta ampun, meminta maaf. Dia bilang, tapi Bu Desi, tolong anak saya jangan sampai tahu. Karena dia bentarnya itu kan banyak orang tua ya, nggak mau kalau anak mengetahui artinya aib, gitu ya. Saya bilang nggak perlu anak tahu, tapi kamu harus batalkan, kamu harus mengakui dosa bahwa itu adalah dosa. Dan kesian anak kamu yang terikat dengan kutuk anak haram. Akhirnya berdua mereka kita layani, bergandengan tangan, minta ampun dan kita putus. Bapak Ibu, 1 minggu setelah itu saya bilangin coba cek ke dokter, itu kempes sedikit demi sedikit. Sampai hari ini tidak jadi operasi. Kenapa Bapak Ibu? Kutuk dibatalkan, penyakit disembuhkan. Ya Bapak Ibu, jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, saya punya anak gadis tinggal 3. Saya benar-benar menjaga anak-anak gadis saya untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, saya tidak pernah mengekang anak-anak saya, tetapi saya memberikan kepercayaan kepada anak-anak saya untuk hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Saya nggak bisa melihat dia 1 kali 24 jam, Bapak Ibu. Dia punya kehidupan yang mobilitasnya tinggi. Saya juga punya pelayanan. Jadi saya hanya bilang, Tuhan jaga anak saya. Jadi kalau anak saya pulang pelayanan virgin, kadang pulang pelayanan sampai jam 11 tahun kita nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan menjaga dia. Ya Bapak Ibu, jadi saya menghimbau untuk kita semua, jangan sampai terlebih dahulu dosa terjadi, baru kita mencegah, baru kita mengobati. Ya Bapak Ibu, kita semua di sini orang tua, mari kita didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dosa mendatangkan penyakit, bahkan membawa kematian. Itu saja Bapak Ibu yang saya membagikan kesaksian ini. Karena akhirnya begitu dia minta ampun, suami istri dipulihkan dan bertobat dan mengakui bahwa itu ada dosa, anaknya sembuh. Ya Bapak Ibu, lihat bagaimana Tuhan mengasihi setiap umat.
Setiap orang yang datang kepada Tuhan dan bertobat, seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil yang mengampuni kita dan membersihkan kita dari segala dosa. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lucy atas kesaksiannya yang sungguh memberkati setiap jemaat di tempat ini pastinya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki firman, tapi sebelum itu kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita akan angkat satu pujian. Sembari persembahan dijalankan, kita sama-sama nyanyikan untuk menyambut firman Tuhan.
sukacita, gembira, karena Tuhan sudah lebih dahulu menolong kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami bagi rusa yang merindukan air, penuhi kami dengan air dari Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik. Segala persoalan kami tolak keluar dari tempat ini. Malaikat-Mu berkemah, membungkus tutup kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan singer kembali ke tempat. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, sebagai orang percaya, kita harus mau melakukan perintah-perintahnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita harus melakukan apa yang Yesus suka, ya. Tetapi bukan cuma apa yang Yesus suka. Seperti engkau boleh melakukan sesuatu, tetapi yang lain jangan diabaikan. Tapi engkau harus tidak melakukan apa yang Yesus tidak suka, ya. Apa yang tidak suka itu disebut apa? Menjauhi segala larangan-larangannya. Saudara-saudara, dalam nama Yesus, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Mari kita bangkit berdiri. Saya bacakan ayat yang genap mulai ayat 8, saudara ayat 9, saya ayat yang ke-10, saudara ayat ke-11 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14, ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah raja itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah padaku korban bakaran dan persembahan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau buat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tinggalkan pada waktu yang padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Jadi tema saya adalah hari ini adalah jangan bodoh, ya. Jadi Yesus nggak suka kita bodoh. Amin. Amin. Tapi bodoh di sini bukan berarti nilai matematika kita 5 atau 4. Jadi bodoh di dalam Alkitab tidak menyangkut kemampuan kita menguasai ilmu-ilmu yang ada. Tidak demikian. Bodoh tidak berukuran dengan titel saudara S1 sampai S3, ya. Kalau S7 itu Samsung. Bukan dengan, ya.
Nah, saudara, Yesus menekankan kepada kita di sini. Bagaimana kalau kita lihat di peristiwa ini, jelas ketika Nathan anaknya Saul mengalahkan orang Filistin, orang Filistin yang lain merasa murka dan ingin menyerang. Ya, ada di Saul sendiri dia punya 2000 prajurit, 1000-nya di Nathan, ya, Yonatan maksud saya. Lalu, padahal di sini itu pasukan keretanya aja udah 3000, udah kalah jumlahnya dengan yang Israel punya. Bahkan 6000 pasukan berkuda dan tidak terhitung seperti pasir di laut katanya pasukan yang berjalan. Jadi secara kekuatan jumlah pasukan aja udah jelas nggak seimbang, ya nggak seimbang, ya. Sebagai manusia, Saul takut, bahkan rakyat sendiri takut. Buktinya apa? Mereka udah kabur, ya. Tadinya 3000, nanti tiba-tiba jadi cuma 600, ya. Karena ada yang bersembunyi di gua-gua, di lekukan apa. Ada yang nyebrang sungai Yordan untuk dia ke Edom dan sebagainya. Itu dilakukan. Akhirnya cuma 600 nanti setelah itu, ketika udah berserak-serak demikian. Dan sudah mendekati Mikhamas. Jadi udah dekat lagi secara perhitungan keprajuritan. Ini udah dekat lagi. Tapi yang mereka temukan siapa Nabi siapa? Nabi siapa tadi? Yang datangnya terlambat? Samuel terlambat. Jadinya 7 hari, tapi ternyata nggak datang di hari ke-7. Ya, nggak datang. Nah, Saul akhirnya mengambil keputusan. Udah, korban bakaran dan keselamatan saya aja yang kerjakan. Padahal ini tugasnya Nabi Samuel, bukan tugasnya raja. Tapi dilanggar dengan alasan yang manusiawi. Mereka sudah dekat, jumlah mereka nggak seimbang, ya nggak? Kamu juga telat, gitu. Nyalain sama kamu juga telat, gitu ya. Akhirnya dikerjakan. Tapi setelah korban bakaran dikerjakan, Samuel datang dan dia mengatakan apa? Saudara baca di ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Jadi suatu kebodohan di dalam Alkitab, dampaknya besar. Tadinya Saul punya kerajaan yang kokoh sampai akhir hayat, tetapi itu tidak tercapai, ya, dan digantikan oleh Daud. Dan yang kedua, kita melihat di sini adalah mungkin ibu yang agak ada uban di tengah-tengah. Kira-kira bodoh dalam cerita itu karena apa? Di ayat 13 baca ibu, ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Iya, bodohnya kenapa dia bodoh? Karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan suruh tunggu Samuel, tunggu dia mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Tapi di hari ke-7 nggak datang-datang. Orang sudah semakin takut karena pasukan musuh orang Filistin sudah semakin dekat. Tapi ketakutan itu lebih menguasai, sehingga ada tindakan Saul adalah kebodohan. Bagus nggak alasan Saul? Bodoh. Masa aku nggak meminta belas kasihan? Kau pun datang terlambat, nggak datang pada waktunya. Kamu pula, masa aku nggak berdoa dulu? Masuk akal kan? Ya, aku harus berdoa. Maksudnya aku harus mempersembahkan korban bakaran dulu. Aku perlu minta belas kasihan dulu kepada Tuhan sebelum aku berperang.
manusiawi, tapi letak masanya tetap. Saul diatur untuk menunggu Samuel. Ya. Kenapa? Ya Saul sebagai orang beriman harusnya berpikir, lah, aku sudah nunggu, ya sesuai aturan itu, aku nggak boleh melenceng dari aturan itu. Dan tugas mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu bukan tugas aku sebagai raja, tetapi itu tugasnya Samuel sebagai nabi. Iya enggak? Ya. Itu sama aja ketika murid-murid Tuhan dihempas oleh gelombang, ombak yang besar sampai air masuk. Murid-murid Tuhan bilang apa? Kok kamu nggak peduli sih Tuhan? Masa ini udah mau kita tenggelam, kamu masih tidur-tidur? Nah, di ayat setelah itu yang kenapa kamu kurang percaya? Ya enggak? Jadi letak masalahnya karena ketakutan itu mengabaikan kepercayaan kita, nggak makin kokoh, malah menjadi kurang percaya. Jangan-jangan nih Tuhan ini lupa bahwa dia harus bangun, ya. Jangan-jangan Samuel ini nggak harusnya jangan terlambat. Nggak bisa begitu, karena peristiwa terlambat adalah peristiwa ketika Lazarus meninggal juga itu kita melihat. Kenapa nggak Yesus langsung datang gitu kan? Tapi rupanya alasan keterlambatan itu untuk agar Yesus menunjukkan perkara besar, membangkitkan orang mati. Nah itu juga ada juga orang-orang yang lain itu terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Mari sama-sama kita katakan kiri dan kanan, Tuhan nggak pernah terlambat. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat, sekalipun manusia bilang terlambat, ya. Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, apa yang kita tarik dari sini? Lakukan apa yang Tuhan mau. Percaya apa yang Tuhan kasih tahu. Itu hukumnya mutlak. Nggak ada pakai alasan takutlah, bukan musuh makin inilah, orang-orang sudah mau menagih utang saya dan sebagainya. Itu nggak ada, ya. Manusia bisa salah nggak? Bisa, tapi Tuhan nggak bisa salah. Ada nggak di Alkitab bilang baptisan air itu dipercik? Kagak ada. Kenapa manusia bikin aturan itu? Bapak-bapak kita, bapak gereja itu, bapak gereja manusia. Apalagi kita mengenal zaman kegelapan. Nggak ada. Kenapa kamu kok bikin aturan sendiri? Iya nggak? Hah? Iya, itu nggak bisa. Itu baptisan itu tidak diajarkan dipercik, itu diselam karena itu bukti tanda pertobatan. Mau gerejanya sampai sekarang tetap kokoh, bahkan dari latar belakang itu juga saya. Tetap kita harus back to Bible, kembali ke Alkitab, kembali ke ajaran yang benar. Itulah pertobatan. Amin. Amin. Seperti Daud ketika dia salah dalam menghitung jumlah, disuruh menghitung, dia minta ampun, ya, minta bertobat, tinggalkan kesalahan itu, ya. Jadi kita harus berpikir apa ajaran Tuhan, sebab manusia bisa melencengkannya. Makanya jangan kau mengurangi setitik nokta pun dalam firman Tuhan, atau menambah senokta pun untuk ada di dalam firman Tuhan, ya. Jadi bukan masalah dibaptis seperti itu selamat enggak selamat. Ada nggak itu sesuai dengan perintah Tuhan? Karena hukumnya apa? Saul sendiri. Jadi kerajaan yang nggak kokoh, nggak selamanya, dalam arti nggak menetap sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena dia tidak menuruti perintah Tuhan. Kalau kita sebagai manusia sering berdalih, ya kan yang buktinya kan korban bakaran itu memang kehendak Tuhan. Tapi korban bakaran yang bagaimana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Makanya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan sekedar hidup, kudus, bukan sekedar kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bisa aja hidup kudus tapi nggak berkenan kepada Allah. Persembahan ini bagus tapi nggak berkenan karena tidak menuruti firman Tuhan. Kita beruntung sebagai gereja Bethel Indonesia.
Karena kita bergerak tidak membuang Alkitab kita ini untuk perbuatan ajaib. Apa buktinya? Kesaksian itu kita kasih. Jadi jangan saudara bilang, ih kok bisa dengar suara Tuhan sih? Ya enggak? Itulah yang diajarkan oleh sebagian gereja-gereja untuk tidak perlu lagi mukjizat, tidak perlu perbuatan ajaib, karena Alkitab ini katanya sudah sempurna. Sempurnanya apa? Karena sudah dikanonisasi. Aturan dari mana itu bahwa perbuatan ajaib? Padahal firman Tuhan, mereka memberitakan Injil dan tanda-tanda ajaib itu menyertai mereka. Kamu jangan lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20, memang di situ tidak ada dikatakan, tetapi di Markus kan jelas bahwa ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Jadi ketika saya juga pernah melayani, Roh Kudus berbicara. Itu bukan suara hati saya, tapi dia berbicara mengenai seorang perempuan. Saya bilang, ada apa dia dengan laki-laki? Nah, itu pernah. Jadi ketika saya mendengar kesaksian itu bisa saya anggap asing. Ibu-ibu yang belum pengalaman, belum pernah mendengarkan itu harus minta sama Tuhan, karena ada saatnya Tuhan berbicara. Ya, pendeta satu datang, dia nggak pernah muji-muji saya, dia tidak pernah minta-minta kepada saya, tapi Roh Kudus bilang, kasih dia. Ini bukan sekedar saya mau bermurah hati, tapi Roh Kudus bicara tentang dia. Betapa hebatnya Tuhan itu berbicara, karena nggak ada yang tersembunyi. Dan seperti itu kepada saya, dokter kok tahu? Saya bukan saya yang tahu, tapi Tuhan kasih tahu saya, bukan ada orang-orang. Sering orang-orang merasa dia sudah digosipin, gitu loh. Ya, nah itu jadi jangan merupakan sesuatu yang asing di gereja kita. Itu adalah lumrah. Bahkan kita yang belum minta supaya kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bukan hanya di Alkitab, dia juga ada pribadi-pribadi berbicara, ya. Dan itu tidak akan berakhir sampai gereja Tuhan diangkat. Ya, jadi saudara harus bergerak di dalam pengajaran yang benar tentang kuasa Allah, ya. Ya, kita juga bukan berjalan dengan kuasa Allah, kita juga berjalan dalam aturan-aturan logis di muka bumi ini. Bagaimana saya bisa mencapai S2, S3 kalau tidak berpikir dan melakukan apa yang normal, manusiawi untuk suatu pendidikan? Nggak bisa. Gimana caranya? Iya nggak? Jadi maka itu kita juga harus bergerak juga logis. Kita bilang sama anak saya, Gracia, engkau naik bukan turun, kepala bukan ekor. Rancangan Tuhan yang berlaku atasmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Tapi ketika dia main HP, mamanya marah ya. Cukup, kamu tinggal 1 bulan lagi UTBK ya, belajar. Nah itu, jadi kita harus bergerak juga, bukan sekedar kata-kata profetik, karena kita tahu kata-kata profetik itu adalah penuh kuasa, doa penuh kuasa. Tapi iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi dia suruh supaya dia lurus lagi, masuk ke rel belajar. Akhirnya dia makin giat belajar. Kita leskan dia ke intens yang notabene lebih mahal tapi lebih kualitas pengajaran. Kita suruh guru matematikanya dia Zoom meeting sama dia. Supaya apa? Supaya kita mewujudkan iman kita ini. Enggak cuma doa-doa aja. Bukan doa tidak penting, doa penting. Tapi Tuhan mau lakukan juga perbuatan yang belajar. Bagaimana memecahkan soal secara cepat. Saya dengar guru matematika, Gracia, lihat ini soal, kamu ini, jadi kamu pandang aja dulu, oh ini. Jadi dipakai cara-cara cepat dalam menjawab. Karena memang terus terang, waktunya itu sedikit sekali. Kalau enggak gerak cepat mengerjakan, pakai jalan-jalan pintas untuk menjawab, dan jalan pintas itu jalan-jalan pendek untuk bisa sampai, nggak bakal bisa kejawab. Berat loh memang. Kita harus akui berat untuk menjawab itu. Makanya perlu dilatih. Jadi latihan, melatih sehingga nanti di saat dia ujian dia sudah tahu model-model soal itu udah jelas ada dan sama. Nah, tinggal dijawab karena dia sudah terlatih. Jadi nggak merupakan sesuatu yang
asing ketika dia ujian. Ya, anak-anak kita tadi setuju. Ingat nggak? Ketika Yesus berdoa, berkata kepada Petrus, kau 3 kali akan menyangkal sampai yang berkoklok. Tapi aku berdoa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ini gembala buat anak saudara. Jangan lupa doakan terus. Doakan terus, karena kita orang tua terbatas juga. Nggak bisa kita ngawasi 24 jam. Kita doakan supaya dia jangan, imanmu jangan gugur, supaya dia jangan direbut oleh apa? Oleh serigala, sehingga dia harus pindah imannya. Karena sayangnya, karena cinta orang itu, sehingga dia berubah imannya. Kita kan sudah melihat contohnya seorang artis yang sudah diselamatkan dari penyakit rela meninggalkan imannya, ya enggak? Siapa dia? RO, ya saya nggak usah sebut. Nah, RO, kok goblok banget sih gitu, kok bodoh banget sih, kok tolol banget sih, ya pilihan masing-masing kita nggak boleh ngurusin, tetapi kita belajar di sini untuk melihat kesalahan orang lain supaya kita jangan terapkan, supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai anak kita direbut oleh serigala. Ya, kita domba loh, bukan serigala berbulu domba. Kita domba di tengah-tengah serigala. Amin. Jadi kita bukan serigala berbulu domba. Jadi kita harus berjaga-jaga untuk anak kita. Aku bilang sama Gracia, kamu, papa nggak merokok, opumu merokok, bapak tuamu nggak merokok. Jadi cari pasangan hidup nggak boleh merokok. Amin nggak? Amin. Iya, dahsyat. Beda kita dengan, bukan kita merasa superior dari gereja-gereja tradisional, tapi ada seorang profesor pun menasihati supaya jangan merokok, malah dilecehkan karena bagi mereka rokok itu nggak apa-apa, nggak berdosa, nggak mengganggu kesehatan, merokok terus. Bahkan ada seorang pendeta habis khotbah belum acara selesai udah merokok lagi. Aduh, ini udah tahu salah, udah tahu nggak menguntungkan, masih ngerokok. Tapi di gereja-gereja GBI, Pantai Kos sama ada 1-2. Tapi kalau di mereka lebih banyak lagi. Ya, jadi saya udah jelas, nggak boleh ya. Saya nggak mau menantu saya nanti merokok, nggak ada itu. Jadi kita harus ajarkan apa-apa yang perlu dipilih dia, bukan sekedar kaya. Dan kalau seiman udah tidak ada, beri kesempatan, ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Iblis itu nggak tahu malu. Iblis itu nggak tahu sopan santun. Dia biasanya masih ketok-ketok pintu kita, tok-tok-tok, maukah kau menerimaku sebagai Tuhan? Tapi iblis nggak ada. Makanya jangan, kalau ada iblis sedikit, nggak usah kasih kesempatan. Makanya ada kita bilang, jangan beri kesempatan sama iblis. Jangan kasih dia berpijak. Mau begitu datang langsung disikat, gitu ya. Itu sikap kita sama iblis nggak ada yang suka kasih. Oh, pur dulu lah, apa istilah pur ya? Pur dulu lah, pur dua dulu lah. Oh, nggak ada, sedikit aja, bang, langsung. Ya, kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada ya firman-Nya. Ya, supaya kita jangan bodoh. Karena apa dampaknya? Dampaknya itu tadi, kerajaan tidak kokoh. Dampaknya apa? Kita nggak selamat kalau kita bodoh di hadapan Tuhan. Amin. Ya, belajar kita jangan buat aturan sendiri dalam hal-hal yang tidak tertulis, kecuali bukan merupakan sesuatu yang prinsipil, ya. Mau duduk, mau berdiri, ya itu nggak prinsipil, ya enggak. Tetapi yang prinsipil nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi, ya. Baptisan tetap diselamkan, tidak ada dipercik dalam firman Tuhan. Bab cakap, ya. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Amin. Amin. Dahsyat. Apalagi kebodohan, di samping tidak menuruti perintah Tuhan. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 7 ayat 17. Silakan baca salah seorang. Pengkhotbah 7 ayat 17. Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?
Yes. Jangan mau mati sebelum waktumu. Ingat, sebelum yang seperti Pak Gembala berdoakan, kalau itu kematian bukan dari Tuhan, tolak. Karena itu kematian yang bukan dari Tuhan. Jadi artinya apa? Jangan, ya prematur. Apa kata prematur? Dini. Kamu terlalu dini, katarak dini, belum masih tua, belum harusnya katarak. Ini enggak katarak, masih kecil udah katarak ya. Perkawinan dini, belum waktunya menikah, 20 tahun ke atas, karena panggul masih sempit, belum mekar seperti sedianya, akhirnya terjadi harus disesar karena panggul sempit ya. Nah itu juga ya. Tadi ibu berbicara tentang penyakit. Ingat nggak? Kalau penyakit benjolan tumbuh cepat, itu kami sebagai dokter harus berpikir curiga ganas. Tapi betapa hebatnya kuasa Tuhan. Sebab ibu ini mengikuti Roh Kudus untuk mencari penyebab. Ketika penyebabnya itu diselesaikan, penyakitnya sembuh. Karena Tuhan bukan cuma membalas sampai keturunan ke-10, tapi Tuhan juga membalas ke orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikut Tuhan pada keturunan selanjutnya gitu. Jadi itu sesuatu hal yang ini ganas. Kalau secara dokter ini ganas, tapi kenapa? Karena Tuhan itu penyembuh, Tuhan bilur-bilurnya menyembuhkan. Kita tetap yakin sampai hari ini Yesus tetap sama, tetap menyembuhkan. Ya, amin. Tetap memberi perbuatan ajaib. Yesus aja disuruh untuk bunuh diri. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah. Kita jangankan sebelum kita disuruh iblis lewat pikiran, lewat hati, apa yang kita kerjakan? Kita sikat, ya enggak? Cara iblis membuat kita bunuh diri, udahlah, doamu nggak dijawab. Ketika itu udah langsung sikat itu iblis, jangan beri kesempatan. Ya, enak aja lo bilang doamu nggak dijawab, Tuhan menjawab, cuma ada waktunya Tuhan ya. Gitu. Bukan waktunya lo, bukan lo yang ngatur gua, tapi Tuhan yang ngatur gua. Lo nggak bisa mencelakakan saya tanpa izin dia. Sesuai dengan ukuran iman saya juga. Tuhan itu nggak mau mencobai, Tuhan mau kita tidak boleh dicobai melebihi kekuatan. Lawan, waduh, bang, aku nih kok merasa diriku nih, apa bang? Aku adik saya nih, aku nih merasa aku kayaknya dibilang goblok, bodoh. Langsung saya dengar itu, apa yang saya lakukan? Saya sikat iblisnya dalam nama Yesus, ikat roh intimidasi, roh pendakwa, roh mendakwa seseorang. Bang, saya ikat, katakan dalam nama Yesus. Bang, udah lega bang. Itu apa? Kuasa Tuhan. Kita tidak berdiri di atas logika kita sendiri atau apapun yang kita miliki. Amin. Tapi kita berdiri dalam kuasa Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan, the power, bukan hanya kata, saudara. Ada kuasa. Jadi ketika saya praktekkan, adik saya terbebas dari pendakwa itu, dari pelenggu itu, ya. Jadi di dalam orang percaya nggak ada kata bunuh diri. Kalau ada, berarti dia beri kesempatan sama iblis. Berarti dia tidak memakai perisai iman. Berarti dia tidak menombak pedang firman. Nggak bisa, saudara, bukan boneka, bukan patung. Saudara aktif melawan iblis dan jangan beri kesempatan sehingga tidak ada kata bunuh diri. Amin. 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 Seberat apapun persoalanmu, Tuhan mampu mengangkat persoalan. Itu ada yakin. Tapi ini gimana udah bertemu? Enggak. Yakin Tuhan, engkau masih mampu menanggung. Ketika engkau sudah mulai tidak mampu, Tuhan akan menolong. Itulah waktunya Tuhan yang kadang-kala kita harus sabar ya. Amin. Amin. Nah, jadi jangan bodoh dengan bunuh diri. Jadi nggak ada itu minum Baygon, loncat dari lantai 10 kan, nggak ada itu. Ya rasa stroberi. Iya, itu adalah kebodohan. Akibatnya bukan sekedar kita nggak menikmati sisa hidup kita yang Tuhan tetapkan, kita juga masuk neraka. Jelas itu. Kita bunuh diri itu masuk neraka, ya, karena Tuhan juga sudah kasih teladan, dia nggak bunuh diri.
karena iblis. Ya, yang berikutnya kita, apalagi di situ di Yeremia 4 ayat 22, salah seorang membacakannya. Tapi mungkin kita nggak bisa bahas semua ya. Nanti kita bulan depan lagi kita akan lanjut tentang kebodohan, karena banyak kebodohan-kebodohan yang harus kita ingat. Tadi dalam hal-hal persembahan, kedua dalam hal bunuh diri, yang ketiga Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohkah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Kasar nggak itu kata-katanya kalau kita lihat. Untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Iya, tidak mengenal Tuhan di sini artinya berbuat jahat, ya, tidak mengenal Tuhan. Dan jadi tidak mengenal Tuhan itu suatu kebodohan, ya, suatu kebodohan. Mari kita bandingkan di Perjanjian Baru dengan Roma 1 ayat 21-22. Silakan baca Roma 1 ayat 21-22. Roma 1:1-22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, ini jadi rupanya kalau kita melihat di Roma 1 ini, akar suatu persetubuhan yang nggak wajar, perempuan dengan istri dengan istri, suami dengan suami orang, ya, atau disebut homoseksual lesbianisme. Tapi ingat, ini bukan sekedar homoseksual, tapi dia biseksual. Karena dia sudah punya istri memang, dan dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya atau istrinya dengan suaminya. Ya. Jadi ingat, homoseksual bukan sekedar, dok, kalau saya sih nggak mau deh dengan wanita, saya nggak nafsu. Itu homoseksual murni, artinya dia homoseksual tulen. Tetapi ada homoseksual yang memiliki bukan cuma homoseksual, tapi juga mau berhubungan dengan heteroseksual. Nah, itu disebut bi, karena dia memiliki dua. Nggak usah heran, ketika saya di suatu ruangan, terus karena kerja, terus dia bilang, kan sepi tuh. Nah, dia mulai pegang. Ini bukan yang saya ceritakan dua peristiwa lah. Sejam saya bilang. Coba tas. Masa? Tapi dia punya istri, punya anak loh. Punya istri, punya anak. Udah, kita saat sepi kok dia boleh pegang gitu. Dah. Lagi tegas, nggak ada kasih kesempatan. Nah, ini berarti dia biseksual dong. Tergimbas. Karena lagi sepi, dia coba saya. Astaga, saya tolong. Jadi gak jaminan ya, udah punya istri pasti dia nggak homo. Jangan ya. Jadi itulah kejahatannya, karena mengganti Allah itu dengan barang-barang fana. Saya maaf cakap, kita nggak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Ingat itu. Menyerupai Yusuf nggak boleh, menyerupai Maria nggak boleh. Tapi dengan syarat untuk disembah. Ingat kita bukan kita belajar kepada firman Tuhan ini supaya kita paham aturan mainnya Allah itu bagaimana. Jangan membuat mau dia disembah, mau untuk berdoa ada patung itu udah melanggar. Karena kata ibadah kita tidak mengharuskan ada patung menyerupai apapun, menyerupai Maria, menyerupai Yusuf. Ini sikap kita sebagai gereja Betel Indonesia. Bukan berarti ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang begitu, kita langsung benci dan itu tidak. Tetapi ajaran kita, ajaran untuk anak-anak kita, keturunan kita, itu hak kita. Ya enggak? Sekalipun dia masih saudara dengan kita, ya. Tapi dia, kita, ya. Jadi nggak boleh buat patung apapun. Orang udah ada aturan, ya kok. Ya kan
nggak menyembah gini, ya bukan. Tetapi kenapa aku berdoa untuk patung ini supaya dia melindungi, kiranya rahmat. Dicampur adukan yang baik tadi, alasan Saul juga dicampur adukan. Tidak bisa, kita nggak boleh, ya. Tegas ini untuk kita jemaat Gereja Bethel Indonesia. Nggak boleh, karena itu kebodohan, ya. Makanya kita baca di sini, coba baca di Yeremia 10 ayat 8 tentang patung. Yeremia 10 ayat 8. Silakan baca. Yeremia 10 ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh, dungu, petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Iya, yang mereka sembah aja bodoh, apalagi yang menyembah. Masa ada yang disembah bodoh, yang penyembah pintar? Nggak ada itu. Nggak ada. Udah, dewanya ini bilang bodoh, dungu, ya. Patung Maria pun dungu, bodoh. Masa kita sama? Kenapa dia punya wajah tapi nggak bisa bicara? Enggak. Dia punya punya mata lagi nggak bisa melihat. Bodoh, dungu lah. Orang bodoh dungu kan dia nggak tahu bertindak apa-apa, ya. Buatan tangan manusia. Dan buatan tangan manusia. Ingat, hati-hati di dalam Roma tadi dijelaskan. Mereka mengubah Allah yang udah menyatakan diri kepada mereka dalam barang-barang fana. Ini udah jelas. Makanya homoseksual itu bukan sekedar ada orang bilang cuma gangguan jiwa, tetapi itu menyangkut dosa. Kita harus seimbang. Kalau ekstrim kanan, jangan apa-apa dosa, nggak ada itu dosa. Itu adalah menunjukkan pekerjaan Allah yang hebat. Itu ekstrim kanan. Ekstrim kiri, itu semua dosa, nggak ada yang lain. Untuk kemudian Allah nggak ada, semua dosa. Itu nggak boleh juga. Kita seimbang. Ada memang dosa, ya dosa. Jangan meniadakan bahwa semua sakit nggak ada penyebab dosa. Sedangkan di Alkitab jelas penyebab penyakit itu ada dosa, tapi tidak selalu dosa. Jadi kita berdiri di tengah-tengah, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Jadi kita itu benar, tapi ada dosa, nggak dosa itu. Lah, gimana sih ini? Dia baca Alkitab apa dia nih? Atau kalau berenang pulang dalam, masuk cetek-cetek, ya. Nggak bisa, itu dosa, ya. Jadi kita harus ikut aturan firman Tuhan. Saya maaf ya, saya ini berbicara bukan menyenangkan manusia, saya menyenangkan Allah. Jadi saya nggak pandang itu dari denominasi mana. Yang penting saya mengajar kebenaran. Saya tidak mengajar doktrin-doktrin atau denominasi, tapi saya mengajar firman Tuhan supaya kita tidak dibilang Tuhan bodoh kau, ya kan? Nah, coba kita baca Matius 25 ayat 2. Silakan baca Matius 25 ayat 2. Sedikit lagi ya. Ya, Matius 25 ayat 2. Bacakan. Lima di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa kulitnya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitnya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Pelita ya, coba baca lagi yang baik. Baca yang baik. Ayo, jangan amal nih. Orang jadi nggak kita tuh. Ya kita lagi. Matius 25 ayat 2. Pelan-pelan. Pelita. Iya. Lima di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya,
tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa baliknya dan juga minyak dalam buli-buli mereka, tetapi karena belai. Udah cukup ya. Ibu, ini kan sudah sering saya katakan, ibu yang pakai baju orange ya. Apa perbedaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Perbedaan, bukan persamaan. Sama-sama perempuan, ya. Sama-sama punya pelita, ya. Sama-sama punya minyak, ya. Bedanya di mana, Bu? Mungkin dibantu husband, silakan. Minyak itu berbicara masalah urapan. Yes, maksudnya apa yang nggak dimiliki 5 gadis bodoh tadi? Kan bodoh, gadis bego, gadis tolol, gadis apa lagi? On, apa itu 5 gadis on tadi? Mereka tidak mempersiapkan minyak yang adalah urapan itu. Mereka bercahaya kan? Kalau percaya pasti ada minyak kan? Ya, tapi yang membedakan mereka tidak punya minyak Cadangan. tidak punya minyak cadangan, tidak punya minyak persediaan, ya. Jadi ini berbicara tentang orang percaya, karena engkau harus menjadi terang dunia, ya enggak? Jadi kalau tidak punya minyak persediaan ini berbicara bahwa dia tidak taat terus-menerus. Dia tidak setia namanya. Makanya orang yang tidak setia bisa masuk neraka. Kenapa? Bukan sekedar keputusan awal menentukan juga, tetapi keputusan akhir juga. Di akhirnya nanti dia tiba-tiba udah murtad, ya nggak selamat. Itu loh yang dimakan bodoh itu gitu. Tiba-tiba dia nggak hidup dalam kekudusan untuk berusaha berbuat baik, ya nggak selamat juga, ya. Itulah. Jadi kalau saya tambahkan lagi, itu berbicara bagaimana hidup kita juga harus punya minyak persediaan, punya cadangan duit, punya cadangan harta, sehingga ketika nanti misalnya Tony Daud kan mengeramalkan nih akan terjadi krisis, kita ada persediaan. Seperti Yusuf punya persediaan di saat-saat dia masa kekeringan gitu. Jadi orang-orang percaya harus punya minyak persediaan, menyangkut kesetiaan, kedua juga menyangkut persediaan keuangan, ya. Itu harus, karena apa? Karena ada saatnya kita di PHK, ada saatnya kita sakit. Itu biaya itu, ada saatnya kita mengalami kebutuhan yang mendadak. Kita harus mempunyai minyak persediaan. Itu juga. Jadi dua hal rohaninya kita setia, tapi hal-hal yang non rohaninya kita harus berlaku seperti Yusuf sebagai orang bijak dan tidak dimasukkan ke dalam 5 gadis bodoh, ya enggak? Benar tidak? Iya, karena itulah makanya kita harus kembali lagi kita ke dalam Roma tadi. Kita coba baca di Roma supaya jelas. Keselamatan itu anugerah Tuhan, tetapi bukan sekedar selamat itu anugerah. Mari kita baca di Roma, Kisah Rasul Roma. Kembali ke Roma 1 tadi. Jelas di sini di Roma 1, ya. Di Roma 1 kita melihat tadi kita bicara di ayat 21 ya. Nah, di sini dijelas di ayat Roma 2 ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena itu bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Ya. Lalu di sini dikatakan lagi di ayat sebelumnya itu ada bahwa maukah engkau menganggap, di ayat 4 pasal 2, maukah engkau menganggap sepi kain kemurahannya, kesabarannya dan kelampangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan
Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang hadir akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ingat gak? Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari